Aku kok dak lama dak camah kok sebentar. Apa mak kok dak lama Pak Buya? Badan segedang kok ha. Tegaklah. Saya pikul 20 berat badan kok Pak. Tegak. Tegak. Kepala lututku sakit. Nang kursi model kolak. Aduh, tegak baiklah dah. Tidak apa-apa. Kita mulai Ibu, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Datuk Rio beserta seluruh perangkatnya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat, Ninik Mama Tuo Tahu Tuo Tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Selanjutnya yang saya hormati dan yang kita muliakan, Bapak Imam beserta seluruh pegawai syara yang hadir. Mudah-mudahan malam ko para petinggi-petinggi kita di dusun ko selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kecik bernama gedang bergelar. Kau kecik dak dipanggil namo, gedang dak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti, gedang bertuah. Seluruh kita yang hadir di masjid yang sangat mulia kau, masjid yang megah, luar biasa megahnya masjid kamu kau Pak malam ni. Saya raso-raso duduk di bawah langit Pak. Iya. Apalagi saya lihat keramik dinding kita kok juga itu senyawa dengan yang di atas. Seolah-olah di bawah ada kabut-kabutnya, Pak. Luar biasa desain masjidnya. Masjidnya
masjidnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya nak berpantun dulu. Pigi kaumu pagi-pagi, nanam sawit di tengah ladang, nan ditanam pegawai sara. Minumlah air dengan kopi, makanlah sagalo nan taidang, kemudian sampahnya jangan berserak. Sagalo nan nado di depan kita tuh guguyur lah Pak. Ya Bu? Ah, jadi model tuh. Pokoknya malam kok kita begagelak belah. Sebab yang namanya pengajian itu Pak, yang namanya pengajian itu tak boleh pula marah-marah dengan orang, tak boleh. Nyodo pula tuh penceramah tuh Pak, jamaah tuh nyomarahi. Kamu kok percuma hidup di atas dunia kok, untung tak ditinggalan di jamaah tuh. Kalau ditinggal di jamaah tuh tinggalnya dewek lagi, ada gitu. Malam kok, tengok sih kok, kita begagalak kolah, ya Bu? Iyo, kita ngaji sambil begagalak. Bapak Ibu sekalian, tinggal lagi, jangan pula ke lagi apa yang saya bahas tuh membahas pula balik. Nyodo tuh, yang model ko dak do elok ko, iko model ugange itu satu contoh Lalu, yunya lah tuh, yunya lah, ndak usah aning aja lah, ya Bu, aning aja lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam kau patut kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Pak? Karena limpahan rahmat dan karunia Allah tuh luar biasa banyaknya yang telah diberikan kepada kita, yang telah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita berada di alam kandungan mek kita masing-masing, sampai kita tercogok ke dunia kok, sampai model kok kini, tak pernah kita terputus dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo beda, tak pernah tuh. Baik mulai dari pagi, siang, malam, tengah malam, tentak pula pagi, tak pernah putus rahmat Allah. Terutama apa? Terutama keluar masuknya napas kita. Keluar masuknya napas kita kehe. Itu luar biasa Pak. Yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan ketika kita mbuihan Pak, dan ndak lagi masuk. Dan ndak lagi masuk. Biasanya lalu lah itu, lalu. Atau sebaliknya, begitu kita hirup dan ndak lagi keluar, lalu. Tapi alhamdulillah Pak, malam kok luar biasa kita Pak, masih lancar keluar masuknya napas kita, ya Bu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model itu nian sayangnya, dan Allah itu memberikan nikmat napas itu diseretoi dengan apa? Dengan oksigen gratis dibuat oleh Allah Ta'ala Pak.
Coba kita umpamonyo pakai oksigen di rumah sakit anapi itu babaya tuh. Babaya. Ya Bu? Iya. Karena apa? Karena ini janji Allah, Pak. Janji Allah kepada kita. Model itu nian Allah Ta'ala itu sayangnya kepada makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak pernah zolim. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya, Pak, ciptaannya. Allah tidak akan pernah menyio-nyiokan ciptaannya. Apalagi kita manusia kok, Pak. Bu, apalagi kita manusia kok. Luar biasa sayangnya Allah itu dengan kita. Rezeki dibagi di Allah. Tidak pernah putus rezeki kita, Pak. Apalagi di dusun Sebunggur kok. Pabrik emas di situ kok. Ya beda. Luar biasa, Pak. Itu menandakan apa? Menandakan orang dusun Sepunggur kok beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, Pak, kalau penduduk suatu negeri itu, penduduk suatu dusun itu, mereka yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki itu, Pak. Keberkahan rezeki itu dibukakan oleh Allah. Kalau nyo berada pada langit yang paling tinggi, maka Allah akan curahkan. Sekalipun, kata Allah, berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan, Pak. Buktinya apa, Pak Buya? Kan gitu umpamanya. Buktinya apa? Tuh orang dompeng tuh, Pak. Dari dalam. Ya beda. Hah? Dari dalam, Pak. Keluar. Mahal mas gini. Mau main. Berapa segram ini, Pak? Dua kan? Kalau sempat 10 gram sehari, ya Allah, segan aku nyebut nih. Nah, wajar bae itu, wajar bae umpamonyo. Karena apa? Karena itu adalah bentuk bahagian dari rezeki yang Allah berikan. Karena kita sebahagian rezeki itu kita infak dan sedekahkan, makanya masjid kita kok terbuatlah model itu dengan elo. Mudah-mudahan orang dompeng kok buatnya galo itu. Gitu. Ya, Bu? Iya. Bapak Ibu sekalian. Jadi sayang Allah tuh dengan kita. Makanya saking sayangnya Allah tuh dengan kita. Tengok kasih kau. Aku kok dak lama dak camah kok sebentar. Apa mak kau dak lama Pak Buya? Badan segedang kau tegaklah. Sepikul 20 berat badan kau, Pak. Tegak. Kepala lututku sakit. Nang kursi model kolak. Kata orang tebo tu buat apa? Begitu wak cuba duduk di siko tadi kantap dibuat ni.
Tak bisa lagi nak bergerak. Tak bisa. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, sayang Allah tuh dengan kita, Pak. Luar biasa. Tak pernah terputus rezeki. Walaupun kita tak ada semayang, Pak. Walaupun tak ada semayang. Lah iyo. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sepatut dan sewajarnya pula kita untuk mengirimkan, mendoakan serta mengirimkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau kok nanti sangat kita harapkan, Pak. Kapan itu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta. Tak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini tuh Rio. Kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu ya hati yang model apa? Hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu berimtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hati yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu Bapak Ibu. Syafaat beliau nanti kita harapkan. Tahu Ibu syafaat itu apa? Aku bertanya dulu. Bu, kamu tahu syafaat itu apa, Pak? Syafaat itu pertolongan Nabi nanti. Kapan itu? Di hari kiamat, di hari akhirat, di yaumil hisab, waktu kita berada taat. Tengok sih, Pak. Di waktu kita berada di hadapan dacingnya Allah Ta'ala. Dacing namanya, Pak. Tahu dacing? Timbangan. Di hadapan timbangan Qadirul Jalil. Di situ nanti akan ditimbang dosa dan pahala kita itu. Bagi orang yang selalu mengirimkan, selalu berkirim kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu juga nanti akan ditandai, memancar cahaya dari wajah mereka nanti. Di hari kiamat itu, di hari akhirat itu, di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu, memancar wajah-wajah orang yang selalu mengirimkan selawat kepada Nabi itu. Selagi ada yang memancarkan selawat, maka apa kata baginda Rasul? Tuhan, agi ada umatku di situ, suruhnya ke siko dulu, kumpulkan di siko model itu, ditimbang. Kalau berat ke kiri umpamanya, sehingga Nabi sempat berkorban. Bu, apa yang dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW? Serban beliau itu nanti ditaruh di sebelah kanan, Pak, supaya macam mana berat ke kanan itu tadi. Model itu sayangnya Nabi itu pula dengan kita. Nah, wajar kalau kita mengirimkan selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iko kalimatnya, Pak, kalimatnya mudah diucapkan tapi berat di dalam timbangan, Pak. Selawat itu mudah diucapkan, ringan kita mengucapkannya, tapi beratnya timbangannya tuh, Pak. Luar biasa, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam kok Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke masjid, untuk beriktikaf di masjid kok, Pak. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir di masjid dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Pak, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, amin.
dimudahkan jalan rezeki kita, amin. Kemudian diberikan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian hendaknya nanti Allah akan selalu memberikan umur yang barokah kepada kita. Serta kandai nanti kita sampai umur Pak, maka Allah akan mencabut nyawa kita dan kita mati di dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan Pak. Makanya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ko, lah berkali-kali setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj itu di masjid ko. Betul apa tidak Pak? Bagi yang sudah umurnya sampai 65 tahun, anggaplah umpamanya umur 15 tahunnya mulai mengikutinya, berarti Bapak Ibu sekalian, lah berapa tuh? Lah 50 kali Pak nyo mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj itu. Kalau setiap peringatan Isra dan Mi'raj dapat di kita sekok be hikmahnya, berarti lah 50 hikmah yang kita dapatkan. Insya Allah itu kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya yakin dan percaya itu Pak. Tapi kadang-kadang karena kadang-kadang kita kok hadirlah, tapi kajian itu tidak pernah menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Itu makanya tidak ada perubahan. Malam ko saya yakin di simpang 3 Sepunggur ko, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa kita hadir kita di sini, kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan ini akan jadi peringatan bagi kita nanti untuk masa yang akan datang. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kita beragama kok. Dalam perjalanan agama Islam ini, perkembangan agama Islam ini, peristiwa yang sangat bersejarah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya apa? Tadi sudah dibacakan oleh Pakcik kita tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di suatu malam. Jadi Bapak Ibu, ikut perlu sedikit saya jelaskan, walaupunlah sering dijelaskan oleh penceramah-penceramah. Kita mengulang kaji kok penting Pak. Kalimat ini, ayat ini diawali oleh Allah dengan kalimat Subhan, Maha suci. Allah pertaruhkan kesucian. Kenapa ayat ini diawali dengan kalimat Subhan, Bapak Ibu sekalian? Supaya jangan ada keraguan di bagi kita Pak, bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kemudian apa? Nabi itu, kalau ya akal kita yang menerima, tidak mungkin Pak. Ngapa sampai tidak mungkin? 1.500 km Pak, dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina itu Pak 1.500 km Pak. Kendaraan waktu itu yang paling mewah unta. Taulah kita jalan unta, makanya 40 hari 40 malam Pak baru bisa sampai bolak-balik. Bapak Ibu sekalian, makanya orang kafir Quraisy ketika itu, Abu Jahal, Abu Lahab,
dan Abu Sofyan serta abu-abu yang lainnya ketika itu yang masih mereka itu belum masuk ke dalam Islam. Apa kata mereka ketika Nabi menceritakan, tadi malam saya tuh Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah itu saya Mi'raj naik ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu sekalian, sebelum subuh saya lah tiba pula di Masjidil Haram ko, kata Nabi. Makanya karena orang tuh menerima secara akal, menurut mereka perjalanan itu sangat jauh, wajar kalau Abu Jahal ngatakan, kau kok gilo man, masa iyo kau melakukan perjalanan sejauh itu cuman sepertiga malam, tengah malam kau berangkat, sebelum subuh kau latih bola. Tidak ada mungkin, bay. Antum kazibun kabirun, kata Abu Jahal ketika itu. Kamu itu mat adalah pembohong yang sangat besar. Tidak ada mungkinnya. Kenapa? Karena mereka menerima peristiwa ini adalah dengan akal mereka, dengan logika bahasa anak sekarang. Dengan kalau akal tidak mungkin, Pak. Jangankan itu, jangankan dari Mekah ke Palestina itu, Pak. Dari Tebo ke Bungo tuh, Pak. Tidak usah dari Tebo ke Bungo. Dari Derampak, Pak, ke Siko. Sayo tadi. Itu kalau berjalan kaki kira-kira berapa jam? Lama tuh, Pak. Kalau berjalan kaki. Apalagi kamu, Ustadz atau Buya berjalan baiklah. Tak pula ingin aku sampai ke situ kalau berjalan, Pak, badan sekedang kok. Suruhlah jalan. Tidak nama itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami berangkat tadi itu sudah jam 6, Pak. Sudah jam 6. Kami masih terkejar maghrib di situ, Pak. Artinya cuman beberapa menit nyampe ke situ. Kenapa bisa sampai, Bapak Ibu sekalian? Karena saya bukan berjalan dewe, diperjalankan. Apa yang memperjalankan? Mobil, Pak. Jalan dewe tidak telat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi itu asra, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, allazina iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, jadi, kata Allah, jadi itulah. Sama dengan orang nompeng banyak loh. Dapat, kata Allah, dapat itulah. Tidak ada cerita tidak. Tapi kalau tidak, boleh dibuat nih. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, jadi kita umat Islam ini harus menerima peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan apa? Dengan keyakinan kepada Allah. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, itu kawan kau Muhammad itu lagi low. Ngapola, masa kata nyonyo naik sampai ke langit? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah itu naik pula sampai ke Sidratil Muntaha. Sebelum subuh nyolati bola, lagi lo nyotu. Siapa yang ngato? Kata Abu Bakar, Muhammad. Kalau Muhammad yang ngato, jangankan 100%, 1000% aku percaya. Kata Abu Bakar, itu maka dapat nama As-Siddiq itu tuh, Pak, karena orang yang pertama membenarkan kejadian itu, Pak. Aku kadang-kadang ada pula orang yang terohim tuh, Pak. Abu Bakar bin Siddiq katanya, Pak. Udah gue baca model tu tanding dia, Pak. Emang kata, Pak. Abu Bakar Siddiq itu lakopnya, Pak. Artinya gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu sekalian, kejadian kok itu bukan kemauan Nabi, Pak. Pak,
Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi, tapi kehendak Allah. Apa kata Allah? Jibril, kau kasih kau. Datang Jibril. Ya Rabb, apa kira-kira perintah? Kau temui kekasihku Muhammad, bawanya tuh menghadap kepadaku, kata Allah. Itu perintahnya ya Allah. Yo. Tapi sebelumnya belah dadonya. Itu keterangan dalam keterangan ulama yang saya baca. Belah dadonya, ambil hatinya, basuh hatinya. Bapak Ibu sekalian, kenapa dibasuh hatinya, Bu? Karena di ujung hati itu ada darah tempat bersarangnya iblis dan setan, Pak, yang selalu menggoda dan merayu kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya itu dibersihkan dari Nabi Muhammad SAW. Dibelah dado Nabi, mulai dari bawah jakun-jakun, namanya apa namanya Pak? Ikokoha, yang bengkak di siku apa namanya? Hah? Kalau kami bahasanya di Pasaman tuh jakun-jakun tuh, mulai dari bawah koha. Nah, sampai ke pusat, di bawah pusat beliau tuh sedikit, itu dibelah. Siapa yang membelahnya? Jibril. Dibelah pakai apa? Jangan tanya, aku tidak pernah nengok dengan apa pembelahnya tuh? Itu tidak tahu saya. Cuma nado keterangannya tuh dibelah dadonya, dikeluarkan hatinya, kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang dibawa sendiri oleh Jibril ketika itu dari tahu bejana. Ibu tahu bejana? Baskom, sekom, baso di sikonya apa? Hah? Kiset. Kiset. Iyalah itulah pokoknya. Jadi itu dibawakan tempatnya dari sorga, terbuat dari emas, didatangkan dari sorga. Itu tempatnya, Pak. Dimasukkan ke situ, dibasuh hati Nabi Muhammad SAW, dibuang tempat bersarang iblis dan setan itu. Nah, apa hikmahnya, Bapak? Bu, apa hikmahnya dengan dibelahnya? Yang dapat kita petik, hikmah yang dapat kita petik dari pembelahan dada Nabi, dari pembersihan dada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kenapa dibelah dadonya? Karena Nabi Muhammad itu akan menghadap Allah. Hikmahnya bagi kita apa? Setiap orang yang akan menghadap kepada Allah, maka terlebih dahulu bersihkan hatinya, Pak. Bersihkan hati. Bersihan. Tapi jangan lakukan model Nabi itu. Sampai di rumah lagi umpamanya bebelah dado, mati. Tentu tidak kamu. Jangan nak dibuat. Jangan. Tapi bagaimana caranya? Ketika kita akan bermunajat, ketika kita akan sujud kepada Allah, maka apa kata Allah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila kamu ingin melakukan sholat, terlebih dahulu apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Iza kuntum ila sholah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu ingin sujud, ingin melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah, maka terlebih dahulu kata Allah, basuh muka. Basuh muka. Sudah basuh muka, basuh dua tangan sampai dua siku, sapu sebagian kepala, basuh dua kaki sampai dua mata kaki. Bauduk namanya. Ngapa mako itu yang dibersihkan? Karena Pak,
dari hatiko, mulai dari hatiko yang ngajaknya, apa yang melakukan anggota uduk kita ko yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kita tengok pertama muko, bu, muko, ibu jangan takut, walaupun mahal skincare umpamanya, bedak mahal, jangan takut rugi. Iko bau pasang kah? Rugi nian aswe? Jangan. Apa sebab? Dari mukoko itu banyak berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Pertama, apa? Mulut ko, lidah ko bu, bukan main tajam ya beda. Kan main kuang hajanian nyo Tuhan lah modeli kuawak kayaknya Tuhan basing bayinya bercakap nyakapin awak di tengah orang banyak tu malu awak sanyo kuang hajanian nyo tu padahal meci awak tu teh. Bapak Ibu sekalian, itu lidah. Lidah. Jadi lidah itu makonyo lidahku pagarnya dua pak. Itu makonyo lidah itu pagarnya dua pak. Satu apa? Gigi. Yang kedua bibir pak. Mulai dari pagar besi sampai ke pagar yang lembutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa hikmahnya? Apa hakikatnya? Karena lidahku ikulah yang membuat segala sesuatu itu akan jadi rusak Bapak Ibu. Lidahku jugalah yang akan membuat putus hubungan silaturahmi. Lidahku jugalah yang membuat bercekak meman dengan anak ponakan. Lidahku jugalah yang dapat membuat seseorang bercerai antara laki dengan bini. Iya tuh? Iya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi wajar. Itu lidah, makanya harus kita basuh. Sudah itu apalagi mato pak, mato. Kita apalagi kita jantan kau. Jangan nak tengok ke betino nelok dikit. Kan main. Itu tuh kadang-kadang. Ya bu, iya. Apalagi pakaian ibu tuh agak seksi lah dikit, lewat di depan kita tuh kadang-kadang. Makanya bu, makanya pakai pakaian yang elo-elo, yang sopan-sopan, iya bu, iya. Pak Buya, itu kan uang jantan tuh lah tuh yang mato keranjang, nah kan gitu kan ada istilah mato keranjang tuh. Itu karena orang jantan itulah yang mato keranjang, bukan orang jantan ko mato keranjang. Penyebabnya mato keranjang tuh karena apa? Karena batinonyo yang selalu buka keranjang. La ilaha illallah. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya tutup mato pak. Matoko, mulai dari matoko sampai lagi ke lidah. Apalagi kita umpamonyo duduk di depan rumah, segala dah elok, kadang-kadang uang na lewat, segala dah elok. Gedang badan orang nan lewat tu model sayo ko umpamonyo alangkah gedang yang budak itu. Tuh pak. Kuguh umpamonyo salah juga. Tak ada makan budak tu. Mana tinggi, mana kuih bentuk tiang listrik teh. Bajilbab orang salah. Alangkah dalamnya jilbabnya itu. Tak ada bajilbab apa lagi? Lah tua dia hidup tak gondak berjilbab tu. Salah juga.
Bebedak orang salah. Tidak bebedak salah go. Alang kepucat nyonya tuh ha. Pakai lagi gincu teh, ha? Gincu namanya itu. Lipstick ya bu ya. Hah, itu. Pokoknya segala dah elok. Itu makanya Nabi pak, apalagi bulan puasa, pak. Itu makanya Nabi, kalau kamu sedang melaksanakan ibadah puasa, jangan duduk di pinggir jalan, kata Nabi. Jangan duduk di pinggir jalan, karena segala dah elok orang lewat. Ya bu? Iya. Itu dari mana itu? Dari hati. Muka. Itu maka harus dibasuh 5 kali sehari semalam. Basuhnya. Muka kok. Itu dah cukup dari sampai ke alis sampai ke alis mata. Lah elok dibuat Tuhan bulu mata kok ha bacuko. Sudah itu barulah pakai spidol. Agak petak di pangkal, runcing di ujung. Sudah itu ke lagi bacamin pula. Dak do tetepat, apui pula. Nan kata lakinya, apa lagi kau? Ikut nak pergi kondangan kau? Nak pergi pengantin? Nak pergi kondangan? Apa lagi? Kalau nan jantan kau? Sudahnya mandi, pakai pakaian, sudah itu kalau nak berminyaknya berminyak, sudah itu nyo bersikat, sudah bersikat lah, hisap okok. Lah, lub. Pakai kuas lah tuh pak, pakai kuas. Iya bu. Di rumah awak tuh macam tugu. Iya. Apa lagi kau tuh? Tunggulah sebentar Nggak ada masa sabar hidup kau teh. Tunggulah, labilah okok sebatang. Lumgo. Apa idah nggak ada tepat, nggak ada seimbang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itulah dinamikanya pak. Sudah itu pakai pula jilbab. Pakai jilbab daklah tanggung-tanggung. Ba istilah Abdul Somad itu apa katanya? Jilbab sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut pak. Bukan main. Baru babalik. Babalik. Sehingga kadang-kadang ngambil nasi di prasmanan tuh macam kojo. Nggak bisa lagi nunduk pak. Itu model. Dia teh betutup. Di bawah ketat. Sehingga pak kata orang adat itu apa pak? Di mana bukit, di mana tanjung nambaliku. Nampak kalau tuh. Allah. Apa kata kau? Apa idah nang kami jantan kau tengok macam tu ya Allah segan aku nyebut inyo tu lah tu Pak Buya kan itu pegawai tidak penting pegawai sarak
sama main. Ya Allah, tentulah dia aku. Padahal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makonyo Bapak Ibu itu dari mukowe. Setelah itu apa? Basuh dua tangan sampai dua siku, kata Allah. Apa maknanya Bapak? Tangan kok sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beda. Iya. Pak, bertanam sawit sebatang aram, ndak ada nyo nanam sawit dah, tapi nyo manen sawit dah. Ya bu, ada gol yang pernah hilang sawit di sini. Di mana-mana rupanya ada. Tadi malam aku tanya go di Sekar Mengkuang, di Limbur Lubuk Mengkuang sana. Tadi malam ada nang kehilangan anu di siko tu, nang kehilangan tandan sawit banyak Pak Buyate. Hanya dah ada nanam sawit dah. Sabatang haramnya nanam sawit, berkebun nilai dah. Tapi nyual sawit berkeranjang-keranjang. Hah, dari mana tibu itu? Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tangan itu dengan apa ngambil? Dengan apa manene? Dengan tangan. Tangan. Coba dengan mulut tidak sanggup. Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Wamsahu biruusikum. Kemudian sapu sebahagian kepala, bukan sebahagian, bahagian dari kepala. Kalau Imam Syafi'i itu 3 helai rambut jadi golah sah golah, bahagian kepala kok Pak. Kenapa? Karena rambut juga banyak berbuat maksiat kepada Allah. Lah hello model itu buat bentuk simpai. Tahu kamu simpai? Simpai apa warnanya? Hah? Bentuk simpai dibuat. Itu Pak. Padahal hello. Awak lah putih Pak Buya kan gitu umpamanya, biak lah. Yang penting Bapak tuh lagi embuh. Tuh baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuh pula 2 kaki sampai 2 mata kaki. Itu harus dibasuh. Kenapa? Karena kaki kau itu selalu berbuat maksiat kepada Allah. Tuh makanya nanti Bapak Ibu di hari akhirat itu Allah kita kan ketika kita akan mempertanggungjawabkan yang telah kita perbuat selama hidup di atas dunia kok, nanti kan ditengokan galonya tuh Pak. Videonya ada, fotonya ada, visualnya namanya, itu ada galo Pak. Di dalam catatan malaikat raqib, dalam catatan malaikat raqib dan atid itu ada galo. Fotonya ada juga. Sehingga ketika di persidangan Qadirul Jalil, di persidangan Allah Subhanahu wa taala, mulai dibacakan tuntutannya. Siapa yang menuntut membacakan tuntutan? Raqib dan atid. Pada tanggal 12 Januari tahun 2026 sekira pukul 10 malam, yang namanya si anu tu melakukan tindak kemaksiatan kepada Allah. Apa tu? Menggaduh bini orang, tumpah monyo. Lalu dijawab oleh lidah ketika itu, ya Allah, itu tidak benar, itu ketukang-tukangan malaikat tu baik itu. Aku tidak pernah melakukan itu. Apa kata malaikat? Kau bukti kau foto itulah diedit di malaikat tu, karena HP-nya pakai iPhone 18. Kan gitu umpamanya, mudah ngeditnya. Bapak Ibu sekalian,
Oh iya model itu, iya. Susahkah Allah membuktikan? Tidak. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada dalam surah ya. Surah apa, Bu? Surah apa? Surah ya. Ayat berapa? Pokoknya dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, Pak, akan dikunci mulut kita koha. Siapa yang mengunci? Allah. Dikunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan nanti akan berbicara. Betul ya Allah, aku konianlah dulu yang melakukannya. Kemudian apalagi mata juga akan memberikan kesaksian. Seluruh anggota tubuh kita ini akan memberikan kesaksian kecuali mulut yang telah dikunci, Pak. Kaki juga akan memberikan kesaksian, akan bercakap ketika itu. Betul ya Allah, aku konianlah yang melangkah ke kebun sawit urang tute. Aduh, kemana nak ngelak itu? Ya, Bu? Itu. Bapak Ibu sekalian yang jam berapa? Enggak, aku mau tanya jam. Belum nak berhenti lum. Bertanya jam tak boleh go pelan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu tadi. Pertama, hikmahnya adalah untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Rayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dengan meningkatkan iman, doa dan ukhuwah. Itu tema yang dibuat oleh panitia. Karena apa? Karena iman yang bisa menerima peristiwa itu. Setelah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Bapak Ibu sekalian, maka Nabi pun berangkat. Di tengah perjalanan banyak yang diperlihatkan oleh Allah. Allah perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Salah satunya ada orang nama mukul-mukul kepala Apa kata Nabi? Jibril, apalah maka kepalanya dipukul itu? Lah pecah kepala tu, elok pula balik. Sudah itu ditukulnya pula. Apa maka macam tu? Kata Nabi, mat, itulah model umatmu nanti yang gilo dengan jabatan. Lah dibagi amanah ko, nyonak pula ko. Lah dibagi nyompamonyo ketua RT. Sudah itu nak jadi pengurus iko pula. Jadi pengurus A, pengurus B, pengurus C. Naniko B, tak do jadi. Tak do tauwih. Sehingga gilo dengan jabatan itu. Bertumpuk-tumpuk amanah itu. Itulah modelnya nanti umatmu Muhammad. Itulah modelnya kini, Pak. Banyak orang yang gilo jabatan, Pak. Di mana-mana, Pak. Tapi alhamdulillah kita disiko damai-damai, rukun-rukun baik kita disiko Bapak Ibu sekalian. Cukuplah seko-seko. Jangan memain. Sebagai laki baik itu amanah, Pak. Itu amanah yang Allah berikan dengan kita. Sebagai suami kita, sebagai istri, ibu umpamonyo itu juga diberikan amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, amanah dijaga. Ada juga orang yang selalu memanen.
Sudah dipanen, tumbuhlah, panenlah. Akan mau model itu. Itu apa lah tuh Jibril? Itulah model umatmu yang rajin berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi sudah saya katakan berapa banyak sudah karunia Allah itu yang sudah diberikan kepada kita, Pak. Saya ingatkan, kalau nak banyak hasil sawit, kalau nak banyak hasil parah, kalau nak banyak hasil dompeng kita, kalau nak berhasil usaha apapun usaha kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Syukuri, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya berterima kasihnya? Amfiku mimma rozaknakum, infakkan di jalan Allah sebahagian rezeki yang telah Allah berikan, bahagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu. Insya Allah la azidannakum, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Allah kalau sudah berjanji, Pak, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, Pak. Jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pelit, Pak. Jadi model tuh, terutama hasil kebun sawit, berpuluh hektar kebun sawit kita umpamanya, sebulan puluhan juta pula. Kalau sempat sekarang ini 10 ton sekali panen, kali 3.000 dah gini, Pak. Ya, berarti kalau 3.000, 30 juta. Sebulan 2 kali panen, 60 juta. Kalau setahun 12 bulan, banyak tuh. Lebih hampir setengah M, lebih setengah M, kan gitu umpamanya. Kalau sudah, ingat, apabila hasil kebun sawit Bapak itu atau kebun karet Bapak itu selama 1 tahun 12 bulan bisa untuk mencapai membeli seharga 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, Pak. Tuh, 2,5%. Jadi kalau tidak dikeluarkan macam mana? Kalau tidak dikeluarkan maka kita akan dikhitab oleh Allah, maka kita akan digolongkan kepada orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Basus bunggurnya apa? Pelit. Kikit. Keket. Apa lagi? Hah? Sipe. Hah? Lain aja bakso kok. Kalau bakso kami di Padang tuh pilih namanya. Di atas pilih itu apa lagi? Balapi lah lagi. Pilih balapi deh. Itulah lubang kuduk itu. Apa ancaman Allah, Pak? Ancaman Allah. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka, kata Allah, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat kikir, sifat bakhil. Menurut kamu sifat bakhil, sifat kikir itu yang terbaik bagi kamu. Akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka nanti Allah akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu, kita pelitkan itu, nanti di hari kiamat dikalungkan oleh Allah. Kalau kebunnya kebun sawit, batang sawit tuh dikalungan dari Tuhan lagi tuh. Bawa lah di kita kolu kele. Tuh. Tapi belum sampai 98 gram emas, Pak Buya, hasilnya. Maka tetap juga niatkan itu merupakan infak dan sedekah. Itu. Supaya apa? Supaya kurang treknya. Iko apa tidak trek manjang sawit itu? Tidak ada berkeluhan, tidak ada bersedekahan.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya tuh Isra Mi'raj tuh, kita sampai ke ujung nih, adalah malam. Tujuannya dak do lain. Satu-satunya ibadah yang dak do boleh ditinggalkan, yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad, itu sholat, Pak. Semayang. Bu, semayang. Puasa boleh ditinggalkan, Bu ya? Boleh. Kalau dak telok. Ya kan dak ada mampu, Pak. Boleh. Ataunya sedang sakit. Sakit umpamanya. Kalau kamu sedang sakit, atau sedang ibu-ibu yang lagi menyusui, atau ibu-ibu yang sedang hamil berat, boleh dak do puasa? Boleh. Tapi ganti di hari lain. Boleh dak do puasa, Bu ya? Boleh. Tapi nanti setelah kamu sehat ganti. Sudah hayo ditanya. Lah ganti. Belum. Saya belum sehat, dak telok, kan gitu umpamanya. Maka bayar fidyah, kasih makan 2,5 canting. Kasihkan ke fakir miskin. Bu ya, cemano nak ngasih untuk awak beda do. Ya sudah, kalau dak do. Mun dak do nak dikasih berarti nya paling miskin. Kan gitu. Untuk makan awak be dikasih uang ya, kan gitu umpamanya. Ya sudahlah. Model itu kalau puasa. Infak sedekah boleh kita tinggalkan, boleh. Kalau dak do yang diinfakkan dan disedekahkan, boleh ditinggalkan, boleh. Kemudian haji boleh. Zakat boleh ditinggalkan. Zakat itu bagi yang mampu, bagi yang ada harta yang nak dizakatkan. Apalagi naik haji kan istitoah, ditentukan bagi orang yang mampu, baik dari segi keuangan, dari segi fisiknya, dari segi mentalnya. Kalau udah telok umpamanya boleh ditinggalkan, boleh. Tapi kalau semayang tidak boleh tinggal ndak. Akini bonding gitu, Pak. Bonding gitu malam kok. Kiro-kiro. Kok apa kiro-kiro yang kita sepakati alasannya lagi di dalam kubur tuh, kalau rokib dan apa nama mungkar nangkir nanyo, ngapo kamu dak do semayang? Apa kiro-kiro jawaban nanelok itu buat? Coba aku ajak berunding gitu malam kok. Apa kiro-kiro alasannya? Kalau ibu-ibu kok nyo punya alasan tersendiri. Ngapo dak do semayang? Lagi datang bulan. Ya, Bu. Lagi haid, lagi menstruasi dan segala macam. Masih ada, Pak. Kita jantan ko Apa nak dibuat? Datang bulan kok. Oh, awak buya dak telok tegak. Duduk. Dak telap tegak, duduk. Duduk awak dak telok go. Berbaring. Berbaring dak telap go karena lah parah sakitnya isyarat matu. Kedip-kedip sampai matu. Buya matu pun dak ada buka lagi. Nyodo pula tuh. Lapakah nian sakit nih. Lata terlentang. Mulut lah tengangu. Mata terpecah. Aduh. Aku nampak orangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian.
lagi dak teluk go dengan isyarat mato, karena mato dak bisa lagi dibuka dalam hati. Aqimus sholah li zikri, kata Allah, dirikan sholat itu karena untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa buya dalam hati dak go teluk kan gitu umpamonyo di sumayangan. Kan ada susah tuh Pak. Dalam hati dak telok disolatkan. Ada ringgo-ringgo di masjid kok ada? Hah? Mas, dak ada bayar ringgo-ringgo itu kalau masuk. Ada bayar? Tidak. Ha, masuk ke situ. Pak ni situ ha. Lepaan di depan kok. Allah. Berapa rakaat tuh Pak? 4 takbir ya. Jangan pula dikatakan lah ada rakaatnya. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Sudah itu lagi umpamonyo Allahu Akbar. Baca pula selawat. Sudah itu yang ketiga Allahu Akbar. Ah, doanyo. Jantan po betino. Kalau jantan Allah maghfir lahu. Kalau betino Allah maghfir laha. Ah, takbir yang keempat Allahu Akbar. Ah, doakan pula lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu atau la tahrimna ajroha. Itu Pak. Lah selesai. Salam. Masuk ke kubur tuh. Ah, timbun. Makanya jangan biu amat Pak. Hei, Bu. Jangan nak biu amat. Nak buat kebun selalu wehnya kan main bawa ke dalam kubur tuh enggak ada bawa Pak. Kok ha sawit 20 hektar lagi buah sawit lagi buah pasir, bapak mati, siapa menikmatinya tuh? Laki baru ibu tuh lah. Iya ya. Iya Bu. Nah, itu kalau kita nak mati Pak. Apalagi kalau ibu nak mati. Ya Allah, segan aku nyebut nih. Bu. Tunggu dulu. Tengok sih kau. Bu. Jangankan ibu nak mati. Ibu belum mati, bela berencana kan kau. Belum lagi mati lah berencananya. Apalagi mati umpamanya bini itu yo masuknya ke kubur. Lakinya ku tadi masuk ke kubur. Di udah likonian cepat nian kau ninggalan abang kau. Sambil memadatkan tanah kau. Kamu tentu dalam hatinya tuh. Dalam hatinya, tunaklah kau di sikote. Iya tuh Bu. Kan main. Itu sehari dua. Apa kata anaknya? Ke lata kubur kok kata anaknya, Pak minum kopi Pak. Tak ada saya nak kopi buatan mak kau kok. Itulah pula. Itu 3 hari cuman tuh. Lah iya Pak. Itu jangankan kamu Pak di siko. Aku kalau bini aku lah mati, nak marando aku pun sampai matilah. Walaupun gedang badan kok, lagi kencang larinya. Hantu. Sedangkan lu matilah berencana.
Yo kan ndak ada. Siapa nama melarang jantan kau berbini lebih dari 2 tuh? Yang melarang siapa? Hah? Bininya lah. Kalau hukumnya udah kati. Pak, aku kasih tahu kamu malam kok. Dak kati hukumnya. Boleh berbini 2, 3 sampai 4 boleh. Boleh. Aku ngatur tanggung jawab aku dunia akhirat ngatur. Apa sebab? Ayat ngado. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahi pak perempuan yang elok-elok. Yang elok-elok. Munda elok enggak usah. Munda elok. Untuk apa? Lah iyo. Yang elok-elok. Masna wasulasa waruba, boleh 2, boleh 3, boleh sampai 4, boleh kalau telok, kalau sanggup, tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak do sanggup, cukup sekok be. Nan sekok tu pun tak do habis-habis. Iya bu? La ilaha illallah pak. Kadang-kadang tak bercuil lagi. Lah iyo tatala lainnya macam itu model nak berbini 2 lah tu. Iya bu? La ilaha illallah. Tentulah dia aku bu, nasib kamu kok. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang nak lah minum jangkaunya, tapi berbuka nih lah tidak. Sudah itu, memang tu pula lah pak nasib kami penjamah kok. Di mana-mana aku camah kok nan di atas meja tu air putih kok lah. Kadang-kadang penceramah kok ndak juga minum kopi hitam jangko Tapi ndak diapuan lah itulah. Tapi coba datangan artis ke siko. Artis. Batanyo selegoe. Minum apa mbak? Ya Allah. Nak minum jus atibo ke penceramah aku modelnya. Bapak ibu sekalian, insya Allah nanti hari Kamis siang kita di masjid apa namanya bang? Di masjid masjid hari ya Sungai Kandis ya, di Sungai Kandis, masjid Sungai Kandis. Jadi di situ baik kita sambung gelak-gelak kok. Yo, tapi jangan lagi kursi macam kau. Baik Bapak Ibu. Makanya tidak ada alasan kita pak untuk tidak ada sembahyang. Budayakan pak solat itu. Masjid lah elok kita buat tidak ada salah masjid kok. Masjid kita kok kadang-kadang bisa kecilnya pak. Berapa ukurannya kok? Ukuran masjid kok 20-20. Masjid kok ukurannya 20-20. 4 tumbuk artinya itu. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang masjid kok bisanya jadi besar, bisa pula jadi kecil tuh. Kapannya akan jadi kecil masjid kok? Tengok waktu sembahyang arayu. Sembahyang hari rayu. Muat tidak kok? Masjid kok?
Malah bisa jadi sampai keluar sana. Iya Bu? Itu sembahyang apa tuh? Sembahyang rayo. Sembahyang rayo itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat? Sembahyang sunat. Boleh ditinggalkan yang sunat tuh? Boleh. Boleh. Tapi kalau bilonyo masjid kau bisa jadi besar, tengok sembahyang 5 waktu Pak. 5 waktu. 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Kadang-kadang orang lah bengean be nanti Bu. Tahu bengean? Tahu kamu bengean? Orang sesak napas. Apa bahasa sikonya apa? Sesak napas tuh. Hah? Itulah pokoknya susahnya aku nak nyebut nih. Pokoknya orang sesak napas lah namanya. Orang sesangok. Kamu tentu tak kapan orang sesak napas tuh kumatnya? Waktu subuh Pak. Waktu subuh. Hah? Orang sesak napas jangan disuruh azan. Jangan. Udah ada sampai. Sudah itu saya kasih tahu Pak Imam Turio, carilah tukang azan tuh yang elok suaranya. Iko nak sudah kok ceramah. Cari yang elok suaranya. Suaro elok. Sudah itu napasnya panjang. Kan gitu umpamanya. Gigi lagi lengkap. Apa mako gigi harus lengkap? Karena makhorijul hurufnya secara ilmu tajwid itu nanti akan berpengaruh kalau gigi lah tidak ada lagi. Contoh, kok contoh kok ha. Fa. Fa. Fa itu baru betul apabila makhorijul hurufnya dalam ilmu tajwid, apabila gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah bagian luar. Fa. Sehingga kalau nyuazan itu elok bunyinya tuh pasnya. Hayya lal suaranya elok, napasnya panjang. Paling idaknya orang bertanya Pak Imam, siapa azan tuh? Jadilah, kelaginya nak datang. Nah, tapi kalau gigi lah dah ada, maka ketemulah bibir. Ala bengian pula lah sesak napas suara lah baling hayalal palang siapa nak tibu macam tu jangankan orang nanganing jangankan orang nanganing iblis dan setan yang ragu. Kan iblis dan setan kalau ngani ngazan tuh Pak, lingkang pukangnya lagi ngani ngazan itu iblis dan setan. Aiko sampai ragunya. Itu ganggu apa yo pedak gitu. Karena apa lagi lah suruh pula di azan subuh. Az-salatu khairum minan naum. Nada orang tiba tagi kawan selimut nih. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.